Oke, baik. Sebentar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Eh, Pada malam hari ini akan membahas mengenai hak tanah dan pendaftaran tanah. Materi hak tanah dan pendaftaran tanah ini materi yang paling banyak dasar hukumnya, peraturannya, jadi eh, lebih diperhatikan ya, rekan-rekan. Oke. Dasar hukumnya, pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria, kemudian PP 24 tahun 97 mengenai pendaftaran tanah, kemudian diperbarui lagi dengan PP 18 tahun 2021, oke, oke, kita ulangi, apakah sudah kedengaran? Sudah di Oke. saya sudah kedengaran. Ya. Terima kasih. Oke, jadi saya ulangin. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai hak tanah dan pendaftaran tanah. Nah, materi hak tanah dan pendaftaran tanah ini merupakan materi dengan perundang-undangan yang lumayan banyak. Ya, jadi ada baiknya untuk mendapat sedikit lebih perhatian tentang materi ini. Juga mengenai hukum pertanahan nasional itu juga materinya banyak. Oke, dasar hukum dari hak tanah dan pendaftaran tanah yaitu pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. Ya, jangan sampai lupa. UPA Undang-Undang nomor 5 tahun 1960, kemudian muncullah PP 24 tahun 97 mengenai pendaftaran tanah yang diperbarui dengan PP nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, SRS, dan pendaftaran tanah. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat bahwa aturan BPN, singkatan dari BPN ini berubah-ubah. Mulai dari PMNAK, BPN, kemudian Perkaban, kemudian Permen ATRK BPN, kemudian berganti lagi menjadi PMNAK BPN. Nah, mengenai perubahan nama BPN ini, besok kita akan bahas di organisasi kelembagaan. Memang namanya berubah-ubah, jadi kalian menghafalkannya itu berdasarkan nama undang-undangnya pada saat itu, jangan sampai keliru, karena bisa tertukar dalam menjawab soal-soal. Nah, ini eh, HMSRS yang PP 18 tahun 2021 ini kemudian sebelumnya ini muncul dari diperkuat dengan Permen AKBPN nomor 3 tahun 97 tentang ketentuan pelaksanaan PP 2497. Kemudian ketentuan pelaksanaannya dirubah dengan Perkaban 8 tahun 2012. Kemudian perubahan keduanya Permen ATR BPN nomor 7 tahun 2019 dan perubahan selanjutnya jadi Permen ATR KBPN nomor 16 tahun 2021. Juga jangan lupa selain membaca peraturan-peraturan tersebut, bacalah juga mengenai penjelasan dalam setiap perundang-undangan, juga mengenai lampiran-lampirannya. Seperti kayak kemarin contoh kop surat tidak tertulis dalam undang-undang namun dalam lampiran undang-undang.
Pendaftaran tanah di Indonesia tadi dasarnya pasal 19 UU PA. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah, diadakan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Yang kedua, pendaftaran tersebut, pendaftaran tanah di Indonesia meliputi yang pertama mengenai pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah, kemudian pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihannya, kemudian pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti. Nah, ini sering keluar ya, pendaftaran tanah menurut pasal 19 UU PA. Ingat pasal 19 UU PA ini yang menjadi dasar adanya pendaftaran tanah di Indonesia. Pendaftaran tanah menurut pasal 19 UU PA merupakan suatu rekadaster atau legal kadaster karena diselenggarakan dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait hak kepemilikannya atas tanah untuk memegang hak yang terdaftar namanya melalui surat tanda bukti hak. Nah, surat tanda bukti hak ini yaitu sertifikat. Oke, kemudian pengertian pendaftaran tanah ini yang peraturan lama. Pendaftaran tanah menurut pasal 1 angka 1 PP 2497, rangkaian pendaftaran tanah yang dilakukan pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur. Ini sering keluar, dihafalkan teman-teman. Meliputi apa saja pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian, pemeliharaan data fisik, data yuridis, dan nanti akan ada juga data administratif, yaitu dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan SRS, termasuk pemberian surat tanda bukti hak, yaitu bidang-bidang yang sudah ada haknya, HMSRS, dan hak-hak tertentu lainnya yang membebaninya. Hak tertentu yang membebaninya itu seperti pemasangan hak tanggungan. Kemudian pendaftaran tanah adalah rangkaian dalam pasal 1 angka 9 PP 18 tahun 2021, ini PP yang baru, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara sama ya, terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur. Ini kuncinya, jangan sampai lupa. Meliputi apa saja? Pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian, serta pemeliharaan. Ternyata di sini masih sama ya, teman-teman, pengertiannya. Pemeliharaan data fisik dan yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah. Tambahannya, perbedaannya antara peraturan yang lama dengan yang baru yaitu ada tambahan mengenai ruang atas tanah dan ruang bawah tanah. Ini tambahannya. Dan satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang tanah, yaitu ruang atas tanah, ruang bawah tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas SRS serta hak tertentu yang membebaninya. Nah, singkatan dari ruang atas tanah dan ruang atas bawah tanah biasanya disebut dengan RAT dan RBT. Sistem publikasi pendaftaran tanah di Indonesia. Ini sering muncul dalam soal-soal bahwa sistem publikasi pendaftaran tanah di Indonesia berdasarkan PP 24 tahun 97 menganut sistem negatif dengan unsur positif. Ya. Sistem publikasi itu apa? Sistem yang mana menentukan sejauh mana orang mempercayai kebenaran data yang disajikan dan sampai sejauh mana hukum melindungi kepentingan orang yang melakukan perbuatan hukum berdasarkan data tersebut. Jika di kemudian hari ternyata data itu tidak benar, ya. Ini dihafalkan pengertiannya. Sistem publikasi
itu untuk menentukan sejauh mana orang percaya. Ini dihafalkan. Sistem publikasi yang dikenal ada dua saja, yaitu sistem publikasi positif dan sistem publikasi negatif. Sistem publikasi positif yaitu negara menjamin data yang disajikan mutlak. Kemudian menggunakan sistem pendaftaran akta, menggunakan asas etikat baik, kemudian pendaftaran mengakibatkan orang yang menjadi pemegang hak atas tanah. Nah, kalau bedanya sama negatif, kalau negatif itu negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Kemudian menggunakan sistem pendaftaran hak, kemudian menggunakan asas nemo plus juris, yang artinya tidak seorang pun dapat mengalihkan atau memberikan suatu kepada orang lain melebihi hak yang dimilikinya. Kemudian sahnya perbuatan hukum yang dilakukan menentukan berpindahnya hak kepemilikan atas tanah. Nah, bingung kan? Gimana kok sistem Indonesia ini negatif dengan unsur positif? Nah, jadi gini, rekan-rekan. Kenapa di Indonesia ini disebut sistem publikasinya negatif, tapi ada unsur yang positif? Negatif dalam artian yang pertama kita cek. Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Ini sekarang BPN itu tidak mau menyatakan bahwa data yang diterbitkan oleh BPN merupakan kebenaran data yang disampaikan oleh BPN. BPN nggak mau mengklaim, oh itu pasti benar, itu BPN nggak mau. Kenapa? Karena ketika kita ingin melakukan pengecekan sertifikat, BPN itu kita harus melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa data-data yang dimasukkan dalam rangka pengecekan sertifikat adalah benar. Bahwa si orang A benar-benar memiliki sertifikat tersebut, bahwa si orang A menyatakan bahwa sertifikatnya tidak dapat permasalahan hukum, bahwa sertifikat tersebut tidak ada sita atau tanggungan, itu kita harus melengkapi data-data tersebut di bawah materai. Jadi ada materainya. Itu jadi data-data yang kita uh, masukkan dalam BPN, BPN tidak bertanggung jawab atas kebenaran data yang kita kirim dan data yang dihasilkan oleh BPN. Karena suatu ketika, kenapa BPN tidak mau mengeklaim bahwa data yang dihasilkan oleh BPN adalah uh, kebenaran dari, kan dia nyetak sendiri ya, kenapa dia nggak mau menyatakan bahwa data tersebut itu benar gitu. Karena ternyata ketika data tersebut salah, menurut salahnya itu menurut orang yang menerima tersebut bisa melakukan perbaikan atau gugatan kepada BPN gitu. Jadi masih ada unsur positifnya gitu. Negara tidak menjamin kebenaran data, tapi kalau memang datanya salah itu dapat mengajukan gugatan, dapat mengajukan perbaikan gitu. Kemudian menggunakan sistem pendaftaran hak. Jadi sertifikatnya apabila masih letter C, masih sertifikat lama, itu dapat menggunakan pendaftaran hak. Nah, di publikasi positif ini menggunakan sistem pendaftaran akta. Kita pun juga mendaftarkan akta ke BPN. Jadi apabila pendaftaran akta tersebut itu apabila ada suatu peralihan hukum seperti misalnya jual beli. Nah, kan masih ada unsur positifnya tuh dari ciri-ciri publikasi positif. Nah, gitu. Tapi diutamakan menggunakan sistem pendaftaran hak. Jadi misalnya tanah yang belum bersertifikat bisa mengajukan pendaftaran haknya. Kemudian menggunakan asas nemo plus juris. Ini seperti yang saya terangkan kemarin, contohnya yaitu ketika melakukan pendaftaran tanah. Ya, asas nemo plus juris ada di sini ya, artinya
Panjangnya nih, asas nema plus juris transfer postes quam ipse habeat. Artinya, tidak seorang pun dapat mengalihkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain yang melebihi hak yang dimilikinya. Jadi, misalnya saya menguasai kantor ini dengan luasan 500 meter. Dalam sertifikat tertulis 500 meter. Namun, saya nggak percaya nih bahwa luas kantor saya ini 500 meter. Kemudian saya minta orang BPN atau surveyor berlisensi ke kantor saya untuk melakukan pengukuran ulang. Setelah dilakukan pengukuran ulang, ternyata memang benar 500 meter. Terus kemudian saya tanya sama tugas ukurnya, Mas, bukannya Mas ngukur tuh 550 meter ya? Betul Mbak, 550 meter. Tetapi di sertifikat sudah tertulis 500. Lah, 50 meternya gimana Mas? BPN tidak bisa eh, menulis sesuai dengan fakta yang di lapangan jika terjadi kelebihan, tidak mau menanggung resiko tersebut karena proses penambahan perluasan itu prosesnya panjang sekali, harus dengan sidang dan tidak mau ribet dan harus keluar uang supaya bisa sertifikat tersebut nambah luasannya gitu. Nah, kalau di publikasi positif kan menggunakan asas etikat baik, cukup dengan eh, cukup dengan kalau asas etikat baik itu contohnya seperti tanah yang sudah di itu ya apa tanah yang sudah ditempatin oleh tetangga kalian. Misalnya kalian, oh ada tetangga baru nih, bisa nggak kita bilang sama tetangga, tetangga tersebut belum bersertifikat rumahnya. Nah, padahal tetangga tersebut butuh nih asas etikat baik yang tertulis dalam undang-undang, yaitu harus menempati selama 20 tahun. Nah, kita sebagai tetangga harus jujur nih kalau memang tetangga tersebut itu baru dan kita nggak bisa ngasih pernyataan bahwa tetangga tersebut sudah menempati 20 tahun. Jadi menggunakan asas etikat baik itu ketika seseorang tidak mempunyai sertifikat, tanda buktinya hilang, namun harus eh, pakai asas etikat baik, yaitu si tetangga memberi pernyataan bahwa orang tersebut benar-benar tinggal di lingkungan sini selama 20 tahun. Ya, masih ada unsur positifnya itu, ansar etikat baik meskipun hal tersebut jumlahnya tidak sebanyak asas yang memutus juris. Kemudian sahnya perbuatan hukum yang dilakukan menentukan berpindahnya hak kepemilikan atas tanah. Ini contohnya jual beli. Oke, next. Asas-asas dalam pendaftaran tanah. Nah, ini cuma 5 dihafalinnya. Pasal 2 PP nomor 24 tahun 97 ada asas sederhana. Arti dari asas sederhana ini apa nih? Ini prosedurnya mudah. Kata kuncinya ya. Asas aman, teliti dan cermat. Kata kuncinya. Asas terjangkau, keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan. Memperhatikan kebutuhan dan kemampuan ekonomi golongan lemah. Kemudian asas mutakhir, bahwa data yang tersedia menunjukkan keadaan yang mutakhir. Perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan. Kemudian asas terbuka, yaitu keterangan mengenai data yang benar di setiap saat. Ya, ini kata kuncinya. Asasnya hanya 5, dihafalkan beserta artinya. Sering keluar. Waktu saya ujian ini keluar itu asas mutakhir sama apa ya, terjangkau. Langsung 2 dalam satu soal. Bacanya segini ya. 4 apa 4 apa namanya 4 paragraf. 4 kalimat satu paragraf. Kemudian tujuan pendaftaran tanah cuma 3 dihafalkan.
Yang pertama pasti untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Kemudian yang kedua untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Oke. Kemudian penyelenggara dan pelaksana pendaftaran tanah, penyelenggaranya Kementerian ATR BPN, pelaksananya Kepala Kantor Pertanahan yang dibentuk oleh PPAT, notaris, pejabat lelang, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, dan panitia adjudikasi. Rekan-rekan mohon belajar mandiri mengenai wakaf karena ini keluar dalam ujian ya. Di saya tidak ada pembelajaran khusus mengenai wakaf, namun ini ada 1 sampai 2 soal mengenai wakaf. Oke. Kemarin dalam batch 1 ada yang menanyakan, Bu, bedanya kementerian sama kepala kantor pertanahan. Ya, kalau kementerian itu bagian penyelenggara, kantor pertanahan bagian pelaksanaan. Kementerian itu ada di tingkat nasional, sedangkan kepala kantor pertanahan ada di tingkat daerah. Kementerian menyelesaikan urusan di tingkat pusat, sedangkan kepala kantor pertanahan menyelesaikan masalah-masalah di tingkat daerah. Ya. Kemudian objek pendaftaran tanah, ada bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Kemudian ada tanah hak pengelolaan, tanah wakaf, jangan lupa dipelajari secara mandiri. Kemudian hak milik SRS, hak tanggungan, dan tanah negara. Tanah negara akan kita bahas besok pada hukum pertanahan nasional. Kemudian pendaftaran tanah yang objek bidang tanahnya berstatus tanah negara dilakukan dengan mencatat dalam daftar tanah dan tidak diterbitkan sertifikat. Pasal 9, Pasal 9 ayat 2. PP 24 tahun 97. Satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah desa atau kelurahan. Kemudian khusus untuk pendaftaran HGU, HPL, dan hak tanggungan tanah negara, satuan wilayah tata usahanya kabupaten atau kota. Oke. Kemudian kemarin ada aturan baru ya mengenai pendaftaran tanah yang sudah lama. Sebentar, pasalnya berapa ya? Jadi ada yang menyebutkan ini mulai tahun 2025 pendaftaran tanah letter C Gire itu sudah tidak bisa. Ini termasuk itu ya undang-undang yang baru diterapkan. Jadi bisa jadi keluar karena ini hal baru, yaitu berdasarkan Permen ATR BPN nomor 16 tahun 2001 bahwa letter C Gire dan surat keterangan tanah lainnya yang lama itu sudah tidak dapat dilakukan lagi sebagai penunjuk dalam pendaftaran tanah. Kemudian pelaksanaan pendaftaran tanah, ada pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pendaftaran tanah mengenai pemeliharaan. Pendaftaran tanah pertama kali yaitu ada yang sporadik dan sistematik. Kalau sistematik contohnya PTS. Pendaftaran tanah untuk pertama kali aturannya dalam pasal 1 angka 9 PP 2497 bahwa kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan. Ini contohnya seperti tanah untuk pertama kali ini tadi letter C, Gire, kemudian tanda bukti hak lainnya yang didaftarkan untuk pertama kalinya untuk jadi sertifikat. Kemudian ada pemeliharaan data
pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan juga data yuridis. Kemudian ada pendaftaran tanah secara sistematik. Kata kuncinya yaitu dilakukan secara serentak. Pada pendaftaran tanah sporadik, kata kuncinya terletak pada dilakukan secara individual atau massal. Kemudian PTSL, kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan secara serentak di seluruh wilayah RI, baik dalam desa atau kelurahan, meliputi pengumpulan data fisik, data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah. Nah, dalam PTSL ini biasanya ada di kelurahan atau desa, yang mana pendaftaran tanah ini untuk mensertifikatkan tanah-tanah yang belum bersertifikat. Jadi pengumpulannya dilakukan oleh kelurahan setempat, dan tetap membayar pajak BPHTB. Meskipun pembayaran pajak BPHTB tersebut tidak semahal dengan pengajuan AJB pada umumnya. Nah, ini kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali urutannya ada pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertifikat, penyajian data fisik dan yuridis, dan penyimpanan daftar umum dan dokumen. Kemudian kegiatan pemeliharaannya ada pendaftaran perubahan dan pembebanan hak, kemudian ada pendaftaran perubahan dan pendaftaran tanah lainnya yang diatur dalam pasal 12 PP 24 tahun 97. Pendaftaran tanah sistematik, kata kuncinya ditetapkan oleh Menteri. Ya. Susunannya, ini sering banget keluar ya susunannya. Susunannya ada ketua panitia, merangkap anggota yang dijabat oleh BPN. Panitia adjudikasi ini biasa disebut dengan panitia A. Kalau kalian sering ke BPN, masih ada panitia A, panitia C. Kemudian beberapa anggota terdiri dari pegawai BPN di bidang pendaftaran tanah, ada pegawai BPN di bidang hak atas tanah, kemudian ada kelurahan atau desa. Sekarang kalau dilakukan pengukuran itu tidak lagi memang saksinya tetangga kanan kiri, namun sekarang harus mengajak kelurahan. Ya, sekarang sudah seribet itu. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya, panitia A dibantu oleh Satuan Tugas Pengukuran dan Pemetaan, Satuan Tugas Pengumpul Data Yuridis, dan Satuan Tugas Administrasi. Ya. Susunan tersebut diatur oleh Menteri Pasal 8 Ayat 4 PP 24 tahun 97. Tahapan pendaftaran tanah sistematis, biasanya penetapan lokasi dilakukan oleh Menteri, kemudian persiapan, pembentukan panitia A, habis dibentuk panitia A, kemudian melakukan penyuluhan, setelah penyuluhan melakukan pengumuman, ya misalnya, kemudian warganya mengumpulkan data fisik, mengumpulkan data yuridis, kemudian diumumkan data fisik dan yuridisnya, datanya benar atau enggak. Kemudian kalau udah dilakukan konversi atau pengakuan hak atau pemberian hak, setelah selesai, kemudian dibukukan, diterbitkan sertifikatnya, dan diserahkan. Kalau dulu dilakukannya 30 hari kerja, undang-undang yang lama, kemudian undang-undang yang baru 14 hari kerja. Nah ini, perbedaannya sistematis sama sporadik. Kalau sporadik itu dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan, yaitu melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu, mendaftar hak baru, hak lama secara mandiri ya. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah.
Kemudian permohonan pengukuran bidang tanah dilakukan yang berkepentingan untuk keperluan persiapan hak baru, pemecahan, pemisahan, penggabungan, pengembalian batas, penataan batas, inventarisasi, lain-lain. Tahapan tanah sporadis, permohonan oleh pihak yang berkepentingan, langsung dilakukan pengukuran, kemudian pengumpulan data bidang yuridis, langsung diumumkan, penegasan konversi, dan dilakukan pembukuan langsung terbit sertifikat. Pendaftaran tanah sporadis ini dilakukan dalam suatu desa atau kelurahan yang belum ditetapkan lokasinya, kemudian pemilik bidang tanah tidak bersedia melakukan secara sistematis atau PSTSL tadi, kemudian atas pihak pribadi yang berkepentingan. Kegiatan pendaftaran tanah sporadis juga dapat dilakukan secara kolektif, sumber dananya dari APBN dan APBD. Untuk kegiatan pemerintah yaitu PRONA, sertifikat tanah melalui lintas sektor, misal khusus UMK, nelayan, transmigrasi, ya. Ini mohon belajar mandiri juga mengenai PRONA, ini juga sering keluar dalam ujian. Ya, nanti selain tadi wakaf, belajar mandiri kemudian mengenai PRONA juga. Kemudian pelaksanaan pendaftaran tanah setelah pengumpulan data fisik, dilakukannya pengukuran, pemetaan. Ini yang lakuin BPN ya, pembuatan peta dasar, penetapan batas. Namun penetapan batas tetap BPN itu melakukan survei, jadi patoknya nanti harus sesuai, harus ukurannya sesuai, terus bolehnya apa saja. Sekarang bambu udah nggak boleh bambu aja. Kemudian pengukuran dan pemetaan, pembuatan daftar tanah, dan pembuatan surat ukur. Ini nantinya akan dituliskan di dalam akta jual beli. Gitu. Jadi makanya hal-hal ini harus ada dalam sertifikat. Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, maka bidang-bidang tanah yang akan dipetakan dilakukan pengukuran. Terus diberi batas yang tadi saya bilang. Penetapan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Penempatan tanda batas termasuk pembayarannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Terus bagaimana kalau misalnya pemegang tanahnya tuh tidak ada di lokasi? Biasa ya, juragan tanahnya di mana-mana, di desa-desa, terus kerjanya di kota. Pasti kan dikuasai. Nah, kalau dikuasakan ini biasanya sama BPN bikin ribet. Harus tetangga kanan kirinya hadir dan memberi pernyataan. Nah, itu yang bikin berat. Kemudian yang kedua, selain tetangga kanan kirinya hadir, juga lurahnya harus tahu. Kalau lurahnya tidak mau turun tangan, harus ada saudara di sekitar tanahnya tersebut hadir gitu. Jadi kuasa sekarang untuk pengukuran dipersulit ya, karena BPN maunya yang datang adalah pemilik tanah langsung. Gitu. Karena kalau kita ditanyain, A, B, C, tetangga kanan namanya siapa Bu? Kiri siapa Bu? Ini dulunya apa Bu? Kita nggak bisa jawab. Setas pemilik tanah gitu. Kemudian pengumpulan dan pengolahan data fisik ini dilaksanakan secara virtual dengan memanfaatkan IT. Bidang tanah hasil pengumpulan dan pengolahan data fisik dipetakan pada peta pendaftaran menggunakan sistem elektronik. Hasil kegiatan pemetaan dan peta pendaftaran dituangkan menjadi surat ukur elektronik dalam bentuk blok data dan disahkan dengan tanda tangan elektronik pejabat yang berwenang yang bertanggung jawab atas kesesuaian letak bidang tanah. Sekarang tanda tangan nggak perlu manual langsung. Data ini telah ditandatangani secara elektronik.
Kemudian setiap perubahan pemetaan bidang tanah, peta pendaftaran dibuat dalam bentuk blok data baru yang tersimpan berurutan sesuai riwayat pemetaan bidang tanah. Nah, ini mengenai pengukuran yang tahu bagian BPN yang bagian pengukuran. Kemudian pengukuran dan pemetaan, surat ukur elektronik dalam bentuk blok data dan disahkan dengan tanda tangan elektronik yang tadi ya. Pejabat yang berwenang bertanggung jawab terhadap kesesuaian letak bidang tanah karena dia melakukan pengukuran, jadi dia yang bertanggung jawab. Kemudian setiap perbuatan pemetaan bidang tanah dibuat dalam bentuk blok data yang baru yang tersimpan berurutan. Kemudian NIB, NIB itu ada 14 digit, terdiri dari 2 digit. Pertama kode provinsi, 2 digit berikutnya kode kabupaten atau kota, 9 digit berikutnya kode bidang tanah. Dan 1 digit terakhir merupakan kode bidang tanah di permukaan. Ya, ini. Oke. Kemudian penetapan tanda batas. Penetapan batas bidang tanah itu disebut dengan kontradiktor delimitasi. Ini sering keluar dalam soal. Penetapan batas bidang tanah berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah atau yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan. Nah, memang tertulisnya disetujui pemegang hak atas tanah yang berbatasan. Jadi nggak cuma tetangga kanan kiri, tapi juga tetangga depan dan belakang. Jika dalam penetapan batas bidang tanah tidak diperoleh kesepakatan, misal tetangganya nggak terima nih, maka sementara maka pengukuran bidang tanah diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan menurut batas-batas menurut kenyataannya. Jadi ya udah BPN yang nentuin harusnya seperti apa. Nah, ini pemasangan tanda batas ya. Kurang dari 10 hektar apa saja. Ini nanti bisa dibaca mandiri. Pipa besi, batang besi, pipa pralon, kayunya harus kayu besi, nggak bisa kayu biasa atau penggirai jati. Ya, kemudian ada tugu dari beton, batu kali, granit. Ini kenapa ada aturannya supaya kokoh, supaya tidak geser-geser. Ini untuk lebih dari 10 HA, ya, ada tambahan bataku. Nah, ini pengukuran. Pengukuran bidang tanah secara sporadik pada dasarnya merupakan tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan dalam rangka optimalisasi tenaga dan peralatan pengukuran serta dengan mempertimbangkan penguasaan IT. Pengukuran bidang tanah yang luasnya sampai dengan 25 hektar dilakukan oleh kantor pertanahan. Nah, ini kemarin siapa yang tanya? Kalau luasnya 25 hektar lebih sampai dengan 1000 nih dilakukan oleh kantor wilayah. Kalau lebih dari 1000 hektar dilakukan kementerian. Ya, pengukuran dalam rangka pemberian hak pakai selama dipergunakan. Pengukuran dilaksanakan oleh kantor wilayah dan kementerian disampaikan kepada kepala kantor pertanahan. Pengajuan permohonan pengukuran ditunjukkan kepada pejabat yang berwenang dengan sesuai luas kewenangan. Dalam hal terdapat keterbatasan sumber daya manusia, Dirjen Kakan Kantor Pertanahan dapat menunjuk SKJSB atau surveyor berlisensi. Nah, jadi memang petugas ukur di kantor pertanahan itu sedikit ya. Jadi ketika akan melakukan pengukuran dan petugas ukurnya lama, Mbak ukurnya bulan depan ya, Mbak tak jadwalin bulan depan ya, Mbak jadinya masih 2 bulan lagi ya. Gitu. Meskipun dalam peraturannya nggak boleh ya. Namun pada kenyataan memang petugas ukur BPN itu sedikit dan memang mungkin agak ribet ya, makanya keluarnya lama.
kita bisa memakai surveyor berlisensi atau namanya KJSB. Itu jadi kayak petugas pengukuran tapi swasta. Biaya pengukurannya sama seperti BPN, namun keluarnya lebih cepat dan sama-sama diakui oleh kantor pertanahan. Oke. Kemudian dirjen yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang survei mendelegasikan kewenangan pengukuran bidang tanah kepada Kanwil atau Kepala Kantor Pertanahan dengan mempertimbangkan lokasinya, masalahnya, programnya, kondisi geografisnya, kondisi sosial masyarakatnya, luasnya, potensi resikonya. Pengukuran tanah dilakukan oleh supervisi oleh pemberian subdelegasi yang hasilnya disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kantor Wilayahan, Dirjen yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang survei pemetaan. Penandatanganan peta bidang dan surat ukur ya. Peta bidang diterbitkan oleh kementerian, ditandatangani oleh direktur, ya ini masalah teknis, ya. Peta ruang diterbitkan oleh kementerian dan tangan direktur, ya ini bisa dibaca mandiri. Tadi ada yang tanya kepanjangan KJSP atau surveyor berlisensi, ya nanti bisa dicari Google ya. Surveyor berlisensi KJ-nya saya lupa. Saya searching sekarang deh. Cis, penasaran. KJSB bisa ditulis teman-teman yaitu Kantor Jasa Surveyor Berlisensi. Ini swasta ya. Survei, pengukuran, pemetaan ya. Merupakan mitra resmi dari Kementerian Agraria. Oke, next. Ini nanti bisa dibaca mandiri. Kemudian pembuktian hak dan pembukuan. Untuk keperluan pendaftaran hak dalam pembuktian hak baru, dibuktikan dengan penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang, memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan. Kemudian asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak GB dan hak pakai dan tanah milik tanah. Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian dan hak pengelolaan oleh pejabat yang berwenang. Tanah wakaf lagi-lagi kita temui di sini, jangan lupa dipelajari secara mandiri. Dibuktikan dengan akta ikrar wakaf. Kemudian MSRS dibuktikan dengan akta pemisahan. Kemudian pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan APHT yang diikuti dengan SKMHT. Aturannya dalam pasal 23 PP 24 tahun 97. Kemudian pembuktian hak lama, ya ada bukti-bukti tertulis, keterangan saksi, pernyataan yang bersangkutan, kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar. Ya. Nih, penguasaan bidang fisik tanah yang bersangkutan selama 20 tahun. Aturannya ada di pasal 24 PP 24 tahun 97. Kalau tidak ada buktinya sama sekali, maka harus menguasai fisik bidang tanah ini selama 20 tahun. Ya. Penguasaan tersebut harus itikat baik secara terbuka diperkuat oleh saksi yang dapat dipercaya. Harus tetangga sih, nggak bisa saudara ya. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama tidak dipermasalahkan oleh masyarakat, hukum adat, atau desa yang bersangkutan. Jadi selain kenal tetangga kanan kiri, depan belakang juga harus kenal baik sama kelurahannya, kepala desanya, Pak RT-nya, Bu RW-nya. Ini ya. Kalau kalian tidak memiliki bukti yang kuat, sertifikat tersebut belum bersertifikat dan tidak mau ikut PPSL. Kemudian penegasan konversi pembuktian hak lama dilakukan untuk tanah-tanah asal konversi. Besok apa saja kita akan bahas di Hukum Pertanahan Nasional.
Yang alat bukti tertulisnya lengkap atau yang alat buktinya tertulis tidak lengkap, tapi ada keterangan saksi maupun pernyataan yang bersangkutan. Kemudian pengakuan haknya dilakukan untuk tanah-tanah yang tidak ada atau tidak ada lagi bukti tertulis. Karenanya pendaftaran dilakukan dengan menggunakan bukti penguasaan fisik tanahnya selama 20 tahun. Nah ini, alat-alat bukti tertulisnya dalam pembuktian hak lama apa aja? Ada akta hak gendong, ya, atau dari UPA keluar. Nih. Kemudian ada surat tanda bukti hak milik peraturan swaperaja. Ini lama-lama ya. Besok kita akan bahas di hukum pertanahan nasional untuk lebih detailnya. Ya, sertifikat hak milik berdasarkan Permen 9 tahun 1959 ya. Oke, macam-macam ini. Ada akta ikrar wakaf ya. Aturannya nih sebelum atau sejak dimulai PP 28 tahun 1977 ya. Tadi yang nanya akta ikrar wakaf berapa nih? Nanti jangan lupa ceknya di peraturan.bpk.go.id itu website terpercaya. Risalah lelang atau yang dibuat oleh pejabat lelang, surat penunjukan, pajak bumi atau land rate, ya ini bukti tertulisnya. Kemudian keterangan dalam pembuktian hak lama, keterangannya nih tadi dapat dipercaya dari kepala atau desa ya, dan oh jadi ternyata kepala desa atau lurah dan di sini bukan atau dan sekurang-kurangnya dua orang saksi. Dapat dipercaya, cakap, mengetahui, berasal dari lingkungan setempat, tidak mempunyai hubungan keluarga. Saudara nggak bisa ya. Terus menyatakan bahwa yang bersangkutan benar ya. Pernyataan harus selain memberikan keterangan juga menyatakan loh. Menyatakan bahwa saya benar-benar telah menguasai selama 20 tahun. Bahwa saya telah memenuhi asas etika baik, bahwa saya tidak pernah diganggu-gugat tuh kan. BPN nggak mau tanggung jawab itu beneran atau enggak ya, ya udah orangnya suruh bikin surat pernyataan aja. Jadi ketika misal sertifikatnya dikeluarkan BPN, ada pihak lain yang menggugat ke BPN, loh itu sertifikat tanah saya kok diterbitkan sama BPN. Kemudian BPN-nya pinter loh, ini surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa orang yang bersangkutan tuh benar-benar menguasai, tidak diganggu gugat, terus dengan etika baik, mengaku nggak dengan sengketa. BPN-nya cuci tangan, gitu ya. Ini pernyataannya. Kemudian alat bukti tertulis tanah bekas milik adat ya, swaperaja, PBB dulu namanya landrat ya. Gire ya. Besok kita belajar di hukum pertanahan nasional tuh banyak banget aturannya juga ya tentang tanah-tanah hak barat, tanah-tanah hak lama ya. Kemudian PP 1821 berakhir, maka alat bukti tertulis tanah bekas hak milik adat tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian dan tahun depan mulai berlaku. Padahal aturannya 2021, tapi baru tahun depan nih mulai berlaku. Kemudian gimana kalau misalnya udah punya bukti tertulisnya? Ya udah otomatis tanah-tanah tersebut jatuh ke tanah negara. Kemudian status tanah tetap tanah bekas milik adat. Ya, nanti jatuh ke tanah negara. Ya, harus ada unsur etikat baik, dikuasai selama 20 tahun. Ya. Next, nah ini penerbitan sertifikat. Sertifikat apa? Surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah HPL, tanah wakaf lagi kita ketemu. HMSRS dan hak tanggungan yang masing-masing dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sertifikat tersebut atas nama pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik, data yuridis yang terdaftar dalam buku tanah,
Jika dalam buku tanah tidak terdapat catatan mengenai data yuridis yang belum lengkap, atau tidak terdapat catatan mengenai data fisik dan data yuridis yang disengketakan. Jadi di dalam BPN juga punya sertifikat juga. Itu harus bersih, gitu. Nggak ada sengketa. Penerbitan sertifikat dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan haknya. Sekarang download aplikasi BPN, yaitu aplikasi Sentuh Tanahku. Kalian cuma login menggunakan KTP, udah keluar sertifikat kalian, misal ada 5, muncul semua. Sekarang semua dunia dalam genggaman. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Artinya lah kan, bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, kalau nggak ada yang protes, data fisik yang yuridis yang tercantum harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam proses berperkara di muka pengadilan. Harus dianggap sebagai data yang benar. Kenapa? Ya, karena tadi kita sudah mengisi surat pernyataan bahwa kita tidak pernah terdapat sengketa, tidak pernah diganggu gugat, tidak terdapat tanggungan, nah, kayak gitu. Surat pernyataannya berlembar-lembar, bermaterai, ya toh. Jadi jangan ngasih harga murah-murah. Kemudian agar sertifikat berlaku sebagai alat bukti yang kuat, maka data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang disimpan di kantor pertanahan. Kalau teman-teman sudah magang di BPN ya, itu jadi kita punya nih sertifikat. BPN juga punya sertifikatnya namanya buku tanah. Kalau kita megangnya sertifikat, kalau BPN megangnya buku tanah, dan ini bentuknya sama persis. Misal ini dilakukan jual beli, ya ini ditulis ada jual belinya. Ini dilakukan hak tanggungan, ya ini ditulis hak tanggungannya gitu. Jadi harus sama. Kalau nggak sesuai, nanti berkasnya kita. Kemudian agar sertifikat memiliki kekuatan bukti yang maksimal, maka setiap terjadi perubahan data, baik data fisik maupun yuridis, harus didaftar di kantor pertanahan. Supaya apa? Supaya buku tanah dan sertifikat tadi ini sama, valid. Kenapa perlu validasi lah ini untuk menentukan? Kenapa perlu cek lah ini? Cek sertifikat kalau nggak ada simpenannya di kantor pertanahan, gimana cara ngeceknya? Gitu. Nah, kemudian sertifikat elektronik nih. Aturannya tahun 2023, baru terlaksananya akhir 2024. Nah, ini Sertip L elektronik. Sertifikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik yang data fisik, data yuridisnya tersimpan dalam buku tanah elektronik. Sertifikat L diterbitkan untuk pertama kali dengan penomoran edisi berupa angka numerik yang dimulai dari angka 1 untuk kegiatan, penegasan konversi, kemudian pemberian hak atas tanah negara, pemberian hak di atas tanah hak, pendaftaran hak AMSRS, tanah wakaf kita berjumpa lagi, kemudian penggantian sertifikat menjadi sertif L, pemecahan, penggabungan, pemisahan, penerbitan sertif L, karena perubahan kondisi fisik, kemudian diterbitkan sertif L lanjutan. Kalau sudah diterbitkan lanjutan, maka sertifikat sebelumnya dinyatakan tidak berlaku dan berfungsi sebagai riwayat pendaftaran tanah. Nah, ini bentuk sertifikat elektroniknya ya. Ini pakainya NIB elektronik. Edisi 1, edisi 2, edisi 3. Nah, di sini. Ada kode khususnya ini ya, kode khusus yang hanya diketahui BPN dan bisa scan di aplikasi Sentuh Tanahku. Jangan lupa ya teman-teman, jangan lupa teman-teman untuk aplikasi pertanahan yang super viral dan lagi digadang-gadang kementerian ini. Aplikasi Sentuh Tanahku. Dan jangan lupa untuk
Jangan lupa untuk selalu mantau kegiatannya Pak Nusron Wahid, karena di situ banyak materi-materi trending yang viral, trending, trending dan viral mengenai kesehariannya Pak Nusron Wahid ya. Di YouTube-nya Kementerian ATR BPN. Bisa jadi si pembuat soalnya tuh juga ngintip. Dia bingung ngasih soal apa nih? Oh, ngintip kesehariannya Pak Nusron Wahid. Pak Nusron Wahid itu lagi keliling-keliling setiap kantor pertanahan mengenai permasalahan di kantor pertanahannya. Terus yang lagi hits ya ini sertifikat elektronik. Ya, nanti bisa dibaca di sertifikat elektronik itu ada apa aja. Ya, ini dalam sertifikat elektronik ada perubahan data fisik, data yuridis, ya. Nah, ini bedanya pecah sama pisah ya. Kalau pecah sama rata, kalau pisah bisa beda-beda. Apanya? Jumlahnya. Ini aturannya pasal 48, pasal 49, pemecahan bagi rata. Nah, ini kalau penggabungan ya, kecil-kecil gabung jadi satu. Pemindahan hak ya, jual beli, tukar menukar, hibah, memasukkan dalam perusahaan, perbuatan hukum lainnya, kecuali lelang, didaftarkan oleh akta PPAT. Dalam keadaan tertentu, misalnya pada daerah terpencil yang belum ditunjuk PPAT sementara, maka untuk memudahkan rakyat melaksanakan perbuatan hukum, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah, hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh akta PPAT. Jadi harus tetap pakai akta PPAT ya. Pembuatan akta PPAT dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Ini selambat-lambatnya 7 hari kerja, ya 7 hari kerja bukan kalender. Kalau kerja berarti Sabtu Minggu hari merah libur, tapi kalau bimbel kita hari merah tetap bimbel. Sejak tanggal ditandatanganinya akte yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada kantor pertanahan untuk didaftar. Kalau terlambat, ada teguran tertulisnya. Kewajiban PPAT hanya menyampaikan akta dengan berkasnya kepada kantor pertanahan untuk menjadi kegiatan pendaftaran selanjutnya. Nah ini, BPN cuci tangan serta penerimaan sertifikat menjadi urusan pihak yang berkepentingan. Karena surat pernyataan pun yang menyatakan juga apa yang menyatakan juga para pihak tersebut gitu. Usia dewasa ya, jangan lupa dihafalkan. 18 tahun SE Menteri nomor 4 SE garing 1 garing 2015. Izin pemindahan haknya. Izin untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah atau SRS tidak diperlukan izin pemindahan hak kecuali pemindahan hak atas tanah atau HMSRS yang di dalam sertifikatnya dicatat bahwa hak tersebut hanya boleh dipindah tangankan apabila telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang. Kemudian pemindahan hak patai atas tanah negara. Izin pemindahan hak tidak diperlukan dalam hal pemindahan hak dilakukan dalam rangka pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pemasaran hasil pengembangan bidang tanah HGB atau hak pakai oleh perusahaan penyelenggara, kawasan industri atau pengembangan lainnya.
peralihan hak karena lelang dan dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, proyek strategis nasional maupun kawasan ekonomi khusus. Pemindahan tanah pertanian, ini ya bisa dibaca mandiri, kemudian melalui lelang, ya oleh pejabat lelang, bisa dibaca mandiri. Kemudian peralihan atas objek yang masih dibebani hak tanggungan, maka pendaftaran tanahnya wajib melampirkan surat pernyataan tertulis dari pemegang hak tanggungan yang diketahui oleh penerima peralihan hak, surat perjanjian pengakuan hutang. Ini dilakukan secara tertulis. Peralihan hak karena pewarisan itu tanahnya sudah terdaftar, kemudian sertifikatnya, SKW-nya, surat tanda bukti ahli warisnya, surat kematiannya. Kalau belum didaftar, yaitu surat keterangan dari desa atau lurah, surat pernyataan bahwa tanah tersebut belum bisa didaftar. Lagi-lagi surat pernyataan. Apabila penerima warisan lebih dari satu orang dan sudah ada akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak waris jatuh kepada seorang penerima warisan. Nah, ini apa nih? Akta pembagian warisan disebut apa nih? Maka penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti hak sebagai ahli waris tersebut. Apabila tidak ada keterangan hak waris atau belum dibagi, maka peralihannya disebut dengan hak bersama. Ini aturan yang lama mengenai pewarisan ya. Kalau dulu berdasarkan PP 2497 bagi warga negara Indonesia asli dibuat surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh desa atau kelurahan dan camat. Kalau Tionghoa ya akta keterangan waris dari notaris. Kalau timur asing di Balai Harta Peninggalan. Kalau sekarang berdasarkan Permen ATRK BPN nomor 16 tahun 2021 itu hanya memerlukan nih dari kepala lurah atau desa itu dan disaksikan 2 orang saksi. Jadi mau Tionghoa, mau timur asing, mau warga negara Indonesia asli tetap pakai kelurahan. Kemudian sama kayak tadi. Pembagian hak bersama, nah ini tadi dikuasakan ke satu orang. Ya kan? Pembagian hak bersama atas tanah atau hak milik atas SRS menjadi hak masing-masing pemegang hak bersama didaftar berdasarkan akta yang dibuat PPAT yang berwenang menurut peraturan yang berlaku yang membuktikan kesepakatan antara para pemegang hak bersama mengenai pembagian hak bersama. Nah, ini peralihan karena penggabungan, peleburan perseroan atau korporasi dibaca mandiri, kemudian pembebanan haknya, perpanjangan jangka waktu, hapusnya HMSRS, ya ini. Pendaftaran hapus suatu hak berdasarkan data dalam buku tanah yang disimpan kantor pertanahan jika mengenai hak-hak yang dibatasi masa berlakunya, kayak misal batasnya HGB, ya. Kemudian salinan surat keputusan pejabat yang berwenang mengenai hak yang bersangkutan telah dibatalkan atau dicabut, pakai penetapan pengadilan. Kemudian akta yang menyatakan bahwa hak yang bersangkutan telah dilepaskan oleh pemegang haknya. Ini pakai akta pelepasan, ya. Kemudian apabila sertifikat hak atas tanah yang hapus tidak diserahkan kepada kantor penanahan, hal tersebut dicatat pada buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan. Peralihan hak dan hapusnya hak tanggungan.
Ini pendaftaran peralihan hak tanggungan dilakukan dengan mencatat buku tanah sertifikat hak tanggungan yang bersangkutan dan pada buku tanah sertifikat hak yang dibebani berdasarkan surat tanda bukti peralihan hutang dijamin karena sesi, subrogasi, pewarisan, ya. Hak tanggungan tuh asesoir. Asesoir ini artinya ada akta tersebut, perbuatan hukum tersebut ada karena ada perbuatan hukum utamanya. Jadi mengikuti perbuatan hukum pertamanya. Kalau perbuatan hukum pertamanya batal, perjanjian aksesornya, contohnya tahuannya juga batal. Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan, ya ini bisa mengakibatkan batalnya permohonan tersebut. Ini nanti dibaca mandiri, kemudian perubahan nama dilakukan oleh staf BPN dan mencatat di dalam buku tanah juga di sertifikatnya gitu. Bukti adanya perubahan nama. Perubahan nama ini berarti contohnya nama di sertifikat yang lama dan nama di KTP berbeda. Itu nanti pakai keterangan kelurahan namanya DPP 5. Panjangannya apa ya? Enggak. Itu sering banget ya DPP 5 dari kelurahan. Keterangan beda nama. Oh, DPP 5 banyak. Memang namanya DPP 5 ya. Nggak ada artinya. Intinya di pengantar dari pengurang. Kemudian persiapan pembuatan akta. Pembuatan akta lama ini wajib dilakukan pemeriksaan pada kantor pertanahan. Kalau yang baru, memastikan kesesuaian. Ya, ini harus pakai surat pernyataan. Kalau dulu telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di kantor pertanahan, sekarang pertanahan nggak mau. Pertanahan sekarang nggak mau dikit-dikit digugat. Si A nggak terima sertifikatnya terbit yang dipunyai oleh si B nggak mau sekarang. Karena kerjaan BPN banyak ya. Makanya ini harus bikin tadi surat pernyataan bahwa sesuai, bahwa benar-benar data tersebut bahwa tidak dalam sengketa, tidak diganggu gugat, tidak ada tanggungan. Ini yang ngasih pernyataan pemilik itu ya, pemilik tanahnya. Juga PPAT juga aman jadinya. Nih, penolakan pembuatan akta. Kalau nggak pakai sertifikat asli, ini ya inti-intinya ya. Kalau nggak ada sertifikat aslinya ya udah nggak usah pakai fotokopi aja bisa. Nggak bisa dong. Terus nggak disampaikan tanda bukti hak lamanya, nggak ada keterangannya. Tetanggaku nggak mau, aku selek sama tetangga sebelahku. Nggak bisa. Itu pengalaman ya saya punya mau melakukan pengukuran, ternyata dia selek sama tetangga kanan kirinya. Ya waktu pengukuran batal otomatis. Dan tetangga kanan kirinya nggak mau ngasih pernyataan, nggak mau tanda tangan, nggak mau jadi saksi. Jadi sama tetangga kanan kiri harus rukun. Kalau nggak nanti sulit diajak kerja sama waktu pengukuran. Kemudian salah satu atau para pihak yang bersangkutan tidak berhak atau tidak memenuhi syarat bertindak, oh berarti masih di bawah 18 tahun. Surat kuasa mutlak artinya bikin surat kuasa dari tahun kapan dipakai sampai sekarang. Diperbarui dong suratnya, ya. Belum diperoleh izin dari pejabat yang berwenang, ya. PNS, boleh nggak PNS punya rumah? Boleh, tapi harus tetap laporan pajak ya. Harus lapor pajak, kalau enggak oh, ribet. Nanti disebut penemuan. Kemudian objek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa itu juga nggak bisa. Kalau kalian ngecek di BPN, meskipun udah bikin surat pernyataan tadi, tapi muncul di BPN sedang dalam sengketa, ada sitanya, nggak boleh ya, nggak boleh dibikinin akta. Kemudian tidak dipenuhi syarat lain. Contohnya KTP-nya nggak ada, pakai SIM aja nggak bisa.
Kemudian penolakan pendaftaran tanah ya oleh kantor pertanahan tadi syarat-syaratnya nggak dipenuhi, dibaca mandiri, penerbitan sertifikat pengganti karena hilang, rusak, dimakan rayap, masih menggunakan belangko lama, masih dalam lelang, nggak boleh. Ini prosedurnya sertifikat pengganti. Ada pengumuman juga, pengumuman ini dilakukan di koran, bayar koran. Bayar koran ini sekitar lumayan pricey ya. Karena kita nggak bisa ternyata di iklan kecil itu nggak boleh. Nggak boleh di iklan kecil, harus di lembar biasa dan harus gede. Gedenya kira-kira ya se A5. Main pricey ya, sekitar 1, 2, 3 juta. 1 sampai 3 juta. Nah, ini siapa yang kemarin, Kak? Ada penghitungannya nggak? Ada ya. Sepertinya hari ini kita akan membahas mengenai PPH, BPHTB ya. Oke, nanti kita kuasai ini. Dikecualikan PPH ini kalau orang pribadi yang di bawah penghasilannya tidak kena pajak. Nanti dibaca ya. PPH untuk waris juga enggak kena. Ini dibaca mandiri. Kemudian BPHTB ini siapa yang tanya kemarin? Aturannya jangan lupa ya ini di sini dibaca mandiri. Ini ada NPO PTKP setiap daerah berbeda. Nanti dihafalkan NPO PTKP dalam kota-kota besar. Ya, ini cara PPHTB-nya seperti apa? Ini dibaca mandiri, ya, wajib ya. Wajib meminta bukti pembayaran PPHTB sebelum menandatangani akta. Melaporkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Denda 10 juta untuk setiap pelanggaran tidak meminta bukti pembayaran BPHTB dan denda 1 juta untuk setiap laporan BPHTB yang terlambat. Ya. Prona, nah tadi siapa yang tanya? Prona, Prona sama PTSL sama nggak? Beda loh ya nih. Prona adalah rangkaian kegiatan persertifikan tanah secara massal pada suatu wilayah administrasi desa atau kelurahan. Tujuannya memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali, highlight ya ini, dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia untuk menjamin kepastian hukum. Sasarannya yaitu yang dikuasai oleh perorangan, badan hukum, atau lembaga sosial. Tanah yang dapat menjadi objek pronat, nih, khusus tanah bekas milik adat ya perbedaannya. Tanah yang langsung dikuasai oleh negara atau tanah dalam suatu lembaran atau desa. Nah, kalau PTSL, PTSL itu siapa saja berhak, pokoknya yang belum punya sertifikat tanah ya boleh. Jadi nggak harus tanah bekas milik adat. Kalau ini kan harus mengumpulkan keterangan dan pernyataannya. Nah, aturannya. Parasita ada lagi, berbeda lagi ya. Ini dasar hukumnya. Ini tugasnya dihafalkan. Belajar mandiri mengenai reforma agraria. Ini sering keluar. Parasita itu disebut juga kantor pertanahan bergerak, highlightnya ya. Kemudian PTSL nih loh, ada tol di sini nanti dibaca ya. Secara serentak loh, ini seluruh wilayah loh. Ya, nanti dibaca mandiri. Ini tahapan PTSL-nya nanti dibaca mandiri. Sumber pembiayaan PTSL dibayar negara. Kalau Prona bayar mandiri loh. Hmm. Ini PTSL nanti dibaca. Penetapan lokasi
PTSL dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan ya. Ini yang di merah-merah ini highlightnya ya. Oke. Nah, ini panitia adjudikasi PTSL ya. Ada ketua, wakil ketua bidang fisik, yuridis, sekretaris, kelurahan, dan kantor pertanahan. Terus Satgas PTSL, ingat-ingat, Satgas fisik, Satgas yuridis, Satgas administrasi. Ada tiga loh ya. Oke, tidak terasa sudah setengah 9 rekan-rekan. Ini materinya banyak banget nih. Satgas fisik ya, ada terdiri dari ASN, nah, ada panitia A, PTSL, nanti di Baca Mandiri, ada penyuluhan juga PTSL-nya, Baca Mandiri, kemudian pengumpulan data fisik yuridis ini dalam rangka PTSL ya. Pokoknya prosesnya PTSL itu lumayan lama, dan biasanya kalau kalian tahu PTSL itu selalu pada akhir tahun, dan ini yang menyebabkan BPN-BPN lembur dan pecah rekor karena menerbitkan sertifikat banyak. Karena memang sengaja PTSL ditaruh terakhir. Jadi kalau nggak kekejar targetnya, mungkin pada waktu itu Pak Presiden Jokowi itu ada target ya kalau BPN itu harus mensertifikatkan sekian ribu sertifikat gitu. Kalau nggak kekejar PTSL. Kenapa pada daftar gratis, cuma bayar PPHTB aja. Syaratnya gampang lah gitu. Gitu. PTSL, PTSL. Nih ya, mengenai PTSL. Nih, pembuktian hak. Nih, pembuktian hak mengacu pada PP 2497 dengan asas etikat baik. Etikat baik secara fisik menguasai. Kemudian menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah secara turun menurun dalam waktu tertentu, waktunya 20 tahun. Ya, itikat baik PTSL. Ternyata masih tentang PTSL. Ini yang di merah-merah di highlight ini inti-intinya ya. Ini penyelesaian pendaftarannya ada 4 klaster. Para setiap klasternya sudah dijelaskan. Nah, ini tadi bedanya apa? Pendaftaran tanah sistematis, PTSL bedanya apa? Yang sudah dijelaskan ya. Kalau PTSL nih, selain syaratnya gampang, boleh terutang lagi. Gimana nggak pada daftar? PPJB, tadi siapa yang di komen boleh nanya tentang PPJB? Penertiban administrasi nih, PPJB. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pencatatan perjanjian PPJB. Cuma dicatat tapi ya, pada kantor pertanahan. Nih, pasal 127A mengenai tempat kedudukan yang tidak sesuai. Nggak boleh ya, harus lengkap. Nih, lanjutannya. Kemudian ada blokir dan sita, ini dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan ya. Ini ada sita perkara, sita pidana, sita karena surat paksa, ya. Nanti di baca mandiri. Hak tanggungan elektronik juga ya, banyak banget ini. HTL. Hmm. Ini mengenai sistem elektronik ya. Permen ATR-nya baru, jangan lupa harus familiar dengan permen ini.
Ya, nanti dibaca sendiri. Kemudian ada alih media verifikasi dan validasi. Alih media ini hmm, ini dalam rangka untuk bisa terbit ke sertifikat elektronik. Ya. Jadi alih media ini menentukan lokasi dari suatu sertifikat tersebut benar. Jadi harus ngirim Sherlock foto lokasinya seperti apa, dilakukan pengukuran batasnya jelas. Ini baru bisa alih media. Ada buktinya verifikasi dan validasi. Validasinya nggak cuma satu, ada validasi buku tanah dan surat ukur. Jadi sertifikat yang lama-lama otomatis yang di bawah 97 ke bawah itu pasti kena tambahan biaya ini. Udah lama, mahal lagi. Nanti dibaca mandiri. Ya, ini mengenai tadi. Oke, Alhamdulillah. Ya. Oke, terima kasih Ibu Novia. Ini ini banyak ya Bu materinya ya. Luar biasa. Iya, ini kan banyak pertanyaan ya Bu. Ini saya batasin ya buat pertanyaannya biar Boleh. masuk ke sesi soal, mengingat waktunya. Ini tiga ya Bu, tiga atau lima ya pertanyaannya. Ini saya cek ya. Eh, ini tadi udah. Ini Bu, dari Kak Aditya. Mengenai tanda batas, kalau di lokasi tidak ada patok dan nggak tahu batas-batasnya gimana, apakah tidak bisa dicari dari sertifikat jika tanda batasnya untuk proses pemecahan? Oke, Kak Aditya mengenai tanda batas, kalau di lokasi tidak ada patoknya, dicari dari sertifikat, nggak ada dong. Sertifikat nggak ada tanda batasnya, ya. Tanda batasnya nggak ada di sertifikat. Jadi kalau misalnya tanah, itu harus ada patoknya. Patoknya harus sesuai syarat. Kalau nggak sesuai syarat, BPN nggak mau ukur. Dilakukan penjadwalan ulang, bukan dibatalkan. Dijadwalkan ulang, tapi memakan waktu. Kenapa? Karena BPN harus ngerjainnya urut gitu. Jadi nanti berkas kalian masuk ke belakang lagi. Sesuai jadwalnya mereka. Gitu. Kalau misal di sertifikat sudah terbentuk rumah, nggak perlu pakai patok. Tapi kalau masih tanah, perlu pakai patok yang aturannya sesuai tadi, harus pakai pipa trawon, salah satu dari tadi ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini Bu, dari Kak Kramajaya. Ini kan bahan materinya banyak sekali ya Bu. Ada tips dan trik nggak buat belajar rekan-rekan kita? Tips dan triknya dengan cara mengeprint peraturan perundang-undangannya tadi, kemudian peraturan undang-undang yang lama, yang baru, di print, kemudian dibedah satu-satu setiap pasalnya, dan ditemukan perbedaannya antara pasal lama dan pasal baru, bedanya apa, dan kenapa terjadi perubahan tersebut, gitu. Kemudian yang baru apa, itu dipelajarin ya. Itu PP-nya 2497 tuh dihafalkan. Oke, ini ya Bu, dari Kak Sofi. Kalau sertifikatnya masih analog, terus mau dikonversi ke sertifikat elektronik, wajib ke PPAT atau bisa diurus sendiri ke BPN? Oke, kalau sertifikatnya analog mau dikonversi jadi sertifel, ada yang bisa diurus PPAT sendiri, ada yang harus pakai PPAT, ada yang bisa diurus sendiri. Contohnya yang bisa diurus sendiri yaitu eh, pendaftaran pemeliharaan data yang tidak memerlukan akta-akta PPAT. Contohnya ganti belangko, ganti kelurahan, kemudian sertifikatnya rusak, kemudian pengukuran, terus pecah pisah itu nggak perlu PPAT, namun perlu legalisir ya, legalisir notaris PPAT. Oke, ini kan pertanyaan teman banyak-banyak ya.
Ini nanti kalau yang ini bisa dijapri ke Ibu Agatha ya. Nanti Iya, Ibu Agatha yang ngejawab. boleh nanti ke admin IT ya. Iya. Ini kayak hitung-hitungan BPHTB, PPH. Oke, Ini kita bisa masuk sesi soal nggak, Bu? boleh. Bentar, saya ngambil minum dulu ya. Ya, gitu. Bentar, bentar. Oke, kita ke pembahasan soalnya. Oke. Bentar. Hmm, Oke, nomor satu. Apa yang menjadi pengertian data fisik menurut Pasal 1 Angka 5 Permen ATR KBPN nomor 35 tahun 2016? A. Keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. B. Keterangan yang menyangkut mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar bagi pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban lainnya yang membebaninya. C. Keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah yang diperuntukkan bagi pendaftaran hak untuk pertama kalinya dalam rangkaian proses pendaftaran tanah. D. Keterangan yang menyangkut mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar dalam rangkaian pendaftaran tanah untuk pertama kali serta pelaksanaan pembauran halnya. Ada yang jawab C, ada yang jawab A, Bu? itu jawabannya A. Jawabannya A ya. Ada di Oke. itu, aturannya ada di Permen ATR BPN nomor 35. Oh iya, itu sudah. Pasal 1 angka 5. Oke, kita lanjut nomor 2. Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah yang sudah dibukukan dan disajikan. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan secara A. Secara sporadik, B. Secara sistematik, Enggak. C. Sporadik dan sistematik, D. Secara sporadik dan sistematik dilanjutkan dengan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pada jawab C, Bu. Betul? Betul. Jawabannya C berdasarkan PP 2497 pasal 13 ayat 1. Oke, kita lanjut nomor 3. Pendaftaran tanah secara sistematik selalu memiliki peran yang berbeda dibandingkan dengan pendaftaran tanah secara sporadik. Merupakan A. Adanya peran pengusaha untuk melakukan pendaftaran tersebut. B. Adanya peran pemerintah secara nyata menjadi program pendaftaran tanah tersebut. C. Adanya peran pengusaha dan individu mengelola pendaftaran tanah untuk memberikan jaminan kepastian hukum. D. Adanya peran individu saja. Pada jawab B, Bu, betul? Betul, jawabannya B berdasarkan pasal 13 ayat 2 PP 24 tahun 97. Next, nomor 4. Sebutkan objek pendaftaran tanah. A. Bidang-bidang tanah mempunyai hak milik, HGB, HGU, dan hak pakai. B. Tanah pengelolaan. C. Tanah wakaf. D. Benar semua. Pada jawab D, Bu. Betul? Betul, jawabannya D pada pasal 9 ayat 2 PP 24 tahun 97. Oke, nanti jawaban yang ada pasalnya dikirim ke grup ya, Bu. Iya, Oke, nomor 5. Siapa yang penyelenggara pendaftaran tanah yang saudara ketahui? A. Kantor Pertanahan setempat. B. Badan Pertanahan Nasional.
C. Kantor pertanahan bersama dengan kantor kelurahan setempat. D. Badan pertanahan bersama instansi terkait lainnya. Pada jawab B, Bu. Betul? Betul, berdasarkan pasal 5 PP 2497. Oke, nomor 6. Dalam melaksanakan tugas pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dalam mengumpulkan data fisik dan data yuridis dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, melalui secara sistematik dibantu oleh A. Panitia pendaftaran tanah di setiap kantor pertanahan. B. Panitia pengumpul data fisik dan data yuridis. C. Panitia adjudikasi yang dibentuk oleh Kepala Kantor Pertanahan. D. Panitia pemeliharaan data. Pada jawab C, Bu. Betul, jawabannya C ada di pasal 8 ayat 1 dan 2 PP 24 tahun 97. Oke, nomor 7. Apa tujuan pendaftaran tanah tersebut? A. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, suatu satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. B. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar. C. Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. D. Benar semua. Pada jawab D, Bu. Betul? Betul, jawabannya D ini ada di pasal 3 PP 24 tahun 97. Oke, nomor 8. Salah satu tujuan pendaftaran tanah tersebut adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut? A. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang haknya. B. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga. C. Memberikan kepastian hukum bagi negara dan bangsa. D. Memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Pada jawab A, Bu. Betul? Betul, jawabannya A ini ada di pasal 3 PP 24 tahun 97. Oke, kita lanjut nomor 9. Sejauh mana orang boleh mempercayai kebenaran data fisik, data yuridis yang disajikan, dan sejauh mana orang akan dilindungi oleh hukum apabila mengadakan pengadaan perbuatan hukum berdasarkan data tersebut yang kemudian tidak benar? A. Sistemnya publikasi. B. Sistem pendaftaran tanahnya. C. Sistem pendaftaran haknya. D. Salah semua. Pada jawab A, Bu. Betul, jawabannya A. Ini sistem publikasinya ada yang positif, ada yang negatif tadi ya. Oke, nomor 10. Penyelenggara pendaftaran tanah yang menggunakan sistem publikasi negatif. A. Negara tidak menjamin data fisik dan data yuridis. B. Negara menjamin sepenuhnya baik data fisik maupun data yuridis. C. Negara tidak menjamin sepanjang didukungnya alat bukti lainnya. D. Negara menjamin sepanjang yang diketahui saja. Ada yang jawab C dan jawab A, Bu. Jawabannya A ya, negara tidak menjamin kebenaran data. Oke, nomor 11. Sistem publikasi pada pendaftaran tanah di Indonesia tidaklah menggunakan sistem publikasi negatif murni dan sistem publikasi positif murni, melainkan A. Sistem publikasi positif. B. Negatif. C. Negatif dan bersamaan dengan sistem pendaftaran lainnya. D. Negatif yang mengandung unsur-unsur positif. Pada jawab D, Bu. Betul? Betul, jawabannya D. Ini dihafalkan lagi ya, sistem publikasi positif dan negatif. Oke, nomor 12. Kontrak delimitasi sebagaimana yang selalu dikenal adalah penunjukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan. A. Untuk pengumpulan data fisik. B. Untuk pengumpulan data yuridis. C. Untuk pengumpulan data-data pendukung. D. Untuk pengumpulan data-data yang tidak dapat digunakan oleh pihak lainnya. Pada jawab A, Bu. Betul? Betul, jawabannya A ada di slide ke-20 ya, nanti dicek lagi. Oke, nomor 13. Pengumpulan data yuridis hak lama sebagaimana yang diatur pada ketentuan pasal 24 ayat 1 dan 2 PP 24 tahun 1997
adalah hak-hak atas tanah yang data yuridisnya bersumber pada alat-alat bukti pemilikan tanahnya. Sedangkan yang diatur pada 24 ayat 2 mengenai data yuridis yang bersumber dari alat-alat bukti penguasaan tanah yang akan terdaftar, yang akan didaftar. Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 24 ayat 1 yaitu A. Alat bukti tertulis, B. Keterangan saksi, C. Pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar hak dan pemegang hak dan hak-hak pihak lainnya yang membebaninya. D. Benar semua. Pada jawab D, Bu, betul? Betul, jawabannya D, benar semua. Oke, nomor 14. Apabila alat-alat bukti tertulis tidak pernah ada, misalnya tanah yang berasal dari pembukaan hutan ulayat yang penguasaannya secara turun-temurun, maka cara pembuktiannya dengan menggunakan A. Penguasaan fisik tanah dilakukan secara beretikat baik, secara nyata, dan terbuka sebagai hak yang berhak selama 20 tahun atau lebih. B. Penguasaan tersebut tidak ada gugatan dari pihak-pihak lainnya. C. Ada kesaksian orang-orang yang dipercaya dan tidak ada keberatan dari pihak-pihak lainnya. D. Semua benar. Pada jawab D, Bu, betul? Betul, ini ada di pasal 24 PP 24 tahun 97. Oke, nomor 15. Apa saja hak-hak yang terdaftar pada Aufsichtsrecht Ordonnance? A. Hak Eigendom, hak Erpatch, hak Obstal, hak Gebruik, dan Freisgebruik. B. Hak Agraria Eigendom. C. Hak Gogolan, Pekulan, dan hak konsesi. D. Hak Grand Controller. Pada jawab A, Bu, betul? Betul, jawabannya A. Ini ya, pendaftaran hak lama. Besok kita akan bahas mendetailnya di hukum pertahanan nasional. Wah, ini bakal. Oke, nomor 16. Ketentuan tanah wakaf yang diketahui. A. Tanah wakaf berasal dari sertifikat hak milik, proses pendaftarannya berdasarkan akta ikrar wakaf. B. Tanah wakaf berasal dari tanah negara, proses pendaftarannya melalui keputusan penetapan tanah wakaf. C. Tanah wakaf berasal dari bekas hak milik adat, proses pendaftarannya melalui konversi penegasan atau pengakuan tanah wakaf. D. Semuanya benar. Ada yang jawab A dan jawab D, Bu. Jawabannya D. Semua benar. Ada di pasal 23 huruf C, PP 24 tahun 97. Ini untuk wakaf bisa belajar mandiri ya, Bu. Betul. Oke, nomor 17. Negara yang menggunakan sistem publikasi negatif mengatasi kelemahan sistem tersebut dalam hubungan dengan pihak yang memperoleh dan menguasai tanah dengan itikat baik, sebagaimana ada acquisitive forgery. Namun hal ini berbeda dengan hukum tanah nasional yang didasari dari hukum adat tidak mengenal dengan ketentuan lembaga tersebut. Oleh karena itu, untuk mensinkronkan hal tersebut dikenal dengan ketentuan A. Lembaga penguasaan tanah dengan penggunaan tanah yang beritikat baik. B. Lembaga perlindungan hukum bidang pertanahan. C. Lembaga Rechtsverking. D. Lembaga Beziter. Pada jawab A, Bu. Ada yang jawab C. Jawabannya C. Lembaga Rechtwerking. Jadi acquisitive forgery ini cara untuk mendapatkan hak milik ya, rekan-rekan. Cara untuk mendapatkan hak milik atas suatu benda melalui penguasaan secara terus-menerus. Ini contohnya HGB, HGU yang bisa sampai 20 sampai 30 tahun. Kemudian reworking ini itu hilang atau lepasnya hak seseorang karena tidak melakukan perbuatan hukum. Jadi kalau misalnya HGU, HGB-nya tidak diperpanjang, tanahnya jatuh kepada negara gitu. Ya, kemudian kalau besiter itu orang yang menguasai benda tersebut seolah-olah kepunyaannya gitu. Contohnya orang sewa. Seperti itu. Oke, nomor 18. Walaupun dalam jangka waktu tersebut telah ditetapkan sebagaimana ini dimaksud pada ketentuan pasal 32 ayat 2 PP 24 tahun 1997, namun ketentuan sangat dimungkinkan A. Sepanjang pihak-pihak dapat
membuktikan secara fakta dan didukung bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi dan diputuskan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. B. Sepanjang diakui oleh pihak-pihak dan menguasai bidang tanah tersebut dengan tanpa memperhatikan bukti-bukti yang dimiliki. C. Pihak-pihak tidak memiliki bukti namun dipaksakan dengan cara kekerasan menguasai bidang tanah. D. Pihak dengan bantuan aparatur desa merubah data bidang tanah sebagai alas haknya. Pada jawab A, Bu, betul? Betul, jawabannya A. Oke, nomor 19. Proses pendaftaran tanah pertama kali harus memenuhi 3 unsur data, yaitu A. Unsur data fisik, yuridis, dan data pengakuan hak. B. Unsur data administrasi, fisik, dan data yuridis. C. Unsur data pengakuan hak, data penguasaan hak, dan data fisik. D. Unsur data alas hak, data sertifikat, data putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pada jawab A, Bu, betul? Oh, ini data administrasi fisik dan yuridis. Ya. Oh, jawabannya B. Oke, nomor 20. Yang menjadi perubahan pemegang hak berupa A. Pemindahan hak melalui jual beli, tukar menukar, hibah, inbrand dibuktikan dengan akta PPAT. Untuk lelang dibuktikan dengan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang dan pembagian hak bersama dan perubahan nama pemegang hak. B. Pemindahan hak karena putusan pengadilan. C. Pemindahan hak karena jual beli. D. Pemindahan hak karena adanya pelepasan hak yang dibuat oleh notaris. Pada jawab A, Bu. Jawabannya betul A. Yuridis ya. Oke, nomor 21. Pada ketentuan pasal 86 PP 18 tahun 2021 mengatur hal yang berhubungan mengenai A. Pendaftaran jual beli secara elektronik. B. Pendaftaran HT dilakukan oleh kantor pertanahan secara elektronik paling lama 7 hari kalender setelah dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran hak tanggungan dinyatakan memenuhi syarat. C. Pendaftaran pertama kali secara elektronik. D. Pendaftaran dan pembaruan hak secara elektronik. Pada jawab B, Bu, betul? Oh, jawabannya B. Oke, nomor 22. Apa yang mengatur HGB dan HPL yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang digunakan dan dimanfaatkan untuk rumah tingkat termasuk ruko, rumah kantor dapat diberikan hak milik atas permohonan pemegang hak diatur dalam hal A. Pasal 94 PP 18 tahun 2021. B. Pasal 49 PP 18 tahun 2021, C. Pasal 64 PP 18 tahun 2021, D. Pasal 46 PP 18 tahun 2021. Ini Mas Nikolas Saputra, antara D atau B. Nah, ini jawabannya A. Hati-hati soal dalam UPAD pilihan gandanya seperti ini ya, sangat tricky. 94, 49, 54, 46, maka dari itu pasalnya dihafalkan. Jangan sampai keliru, sayang. Kalau misal keliru. Oke, nomor 23. Apa yang menjadi hal terbarukan yang berhubungan dengan satuan rumah susun sebagaimana diamanatkan pada ketentuan pasal 143 sampai 146 Undang-Undang Cipta Kerja kemudian diaplikasikan pada PP 18 tahun 2021? A. Kepemilikan sarusun untuk orang asing dapat di atas HGB. B. Pembatasan harga, luas bidang, serta insentif dan disentif. C. Kemudian syarat orang asing cukup dibuktikan dengan dokumen keimigrasian seperti visa, paspor, atau izin tinggal. D. Semua benar. Pada jawab A, Bu. Ada Ini yang jawab B? jawabannya semua benar. Oke, nomor 24. Pada ketentuan PP 18 tahun 2021 juga mengatur pendaftaran tanah. Ada beberapa hal yang saudara ketahui
Seketahui pembaruan tersebut pada pendaftaran tanah di PP 18 tahun 2021. A. Penyelenggaraan PT secara elektronik. B. Perubahan AGB HP untuk rumah tinggal. C. Percepatan pendaftaran tanah. D. Benar semua. Pada jawab D, Betul. Bu. Betul. Jawabannya benar semua. Oke, nomor terakhir. Apa yang menjadi tujuan dari reforma agraria? A. Mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dan rangka menciptakan keadilan. B. Menangani sengketa dan konflik pertanahan. C. Menciptakan sumber kemakmuran kesejahteraan masyarakat yang berbasis agrarian melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. D. Semuanya benar. Pada jawab D, Bu. Betul? Betul, jawabannya D. Jangan lupa belajar mandiri mengenai reforma agraria, juga mengenai asasnya, tujuannya, ada 6 tuh yang paling terkenal. Itu di aturannya di Perpres 62 tahun 2023. Bu, nomor 24 rumah tok apa ya? Rumah apa? Apa rumah itu? Mana tuh? Itu yang B. Perubahan AGB, HP, rumah toko kayak. Ruko kayaknya. Oh iya, typo. Oke, rekan-rekan sekalian, ini sebelum penutup, ini Bu, kalau kan ini kan banyak materinya ya. Ini biasanya soal-soalnya gimana ya Bu? Waktu Ibu Novia ujian. Oke. Sebelum ke situ mau ini mengenai soal hitungan. Oh iya, boleh. Nih, cara menghitung nih kan yang kalian tunggu-tunggu. Cara Boleh. Cara menghitung menghitung PPH dan BPHTB ya PPh Bu? dan BPht. Yang Iya. pertama harus dihafalkan dong rumusnya ya. Ini nggak boleh pakai kalkulator, rekan-rekan Ini ya. harus hafal di luar kepala harusnya. Heeh. Nih, coba dijawab dulu ya ini. Coba Rumus teman, PPh coba dua rekan-rekan dijawab setengah dulu. kali NPOP. Kemudian rumus BPHTB-nya 5% kali NPOP dikurangi NPOP TKP. Soalnya A menjual rumah kepada B dengan biaya transaksi NPOP sebesar 500 juta. NPOP TKP di Kota Salatiga ialah 80 juta. Berapa PPh dan BPHTB-nya? Ini ya. Coba dihitung terlebih dahulu. Jawabannya pada berapa nih? SSP 12,5. Oke, BPHTB-nya berapa? Ya, BPHTB-nya berapa? SSP PPh sama ya, rekan-rekan. Iya, betul 500 juta. Coba ngitungnya jangan pakai kalkulator manual, latihan ngitung manual pakai pulpen. Karena pasti ada soal tentang hitungan ya Bu, nanti ya, Ya, D4. pasti ada soal mengenai ini. Ini Mbak Nana jawab PPh PPH 12,5, 12.500, BPHTB BPHTB. 21. Oke. Ini udah, nah itu udah pada pinter-pinter loh ya. Oke. Ya, ini Bu, ada soal BPHTB akta APHP nggak kemarin? APHB APHB tinggal dibagi, misal ada 5 orang, oh, 5 orang dibagi 5 gitu aja. Oke, ada Ini lagi Bu. ada yang tanya nih dari Kak Sera, kalau harga transaksi 500 juta, NJOP 600 juta, bahasa hitungnya yang mana? Gitu. Masa NJOP-nya lebih besar dari harga transaksinya, rugi dong. Rugi dong, sesuai NJOP berarti. Benar, sesuai NJOP. NJOP. Karena harga transaksi tidak boleh kurang dari
NJOP ya. Oke. Ini ya jawabannya, cara menghitungnya. PPh 2,5 kali 500 juta, betul, 12,5 juta. Kemudian PPh-TP-nya 5% dikali 500 dikurangi 80 juta. Nah, ini kalau waris nih. Waris NPOP-TKP-nya dikuranginya 300 juta. Tidak 80 juta, tapi 300 juta ya, Bu. Ya, bukan 80 juta, tapi 300 juta. Kalau Ini kata kota-kota besar lainnya, ayo di-spill dong. NPOP-TKP di kota ya kalian berapa? di Jakarta berapa? Ada yang dari Medan enggak? Di-spill. Ya, Di Salatiga 80 juta, Semarang 80 juta. Oh, Jakarta 250 juta. Oke, Bandung 80 juta, DIY 80 juta. Kalau di Kota Malang warisnya 600 juta. Enak banget tuh Malang. murah banget Ini ya. bagus. Klaten yakin 60 juta. Tolong yang fix-fix aja ya, jangan yang kayaknya dilarang komen ya kalau kayaknya. Kalbar, Sleman 80 juta. Wih, enak tuh Tangerang kota nihil, Bu. Tangerang Kota Berarti nihil maksudnya nggak ada berarti pengurangan apa iya, gimana? berarti nggak ada pengurangan berarti. Oh, kalau letter C pengurangannya gimana? Kalau letter C harus disertifikatin dulu, ya, nggak bisa langsung diwaris. Jakarta bisa ajuin BPHTP nihil. Tuh ada yang bisa tuh. Kok bisa nihil gitu? Apa? Iya. Spill. Ini dihafalkan ya. Dihafalkan NPOP-TKP di kota-kota besar. Karena tidak semua soal menyebutkan NPOP-TKP-nya berapa. Ya. Benar. Tadi contohnya di Semarang, Jogja, Bali, Medan, Surabaya, Jakarta, ya. Dihafalkan NPOP-TKP-nya. NPOP-TKP buat apa sih, Bu? Ini buat pengurangannya, ini loh tadi pengurangannya. TPH-TP-nya diskon, ya kan, dikurangi. Ya. Tadi yang di spill-spill, di boleh spill lagi ya nanti di WA ya. Nanti kalau misalnya ada yang tanya NPOP TKP di sini berapa gitu ya. Atau mau ditulis di sini? Ya, ditulisin. Oke. Semarang 80 juta. Jogja berapa nih, Jogja? Ayo, yang ada yang dari Jogja nggak? Berapa? Sleman ya, Sleman boleh berapa Sleman? 80 Leman juta. 80 juta. Jogja DIY maksudnya ya. DIY berapa DIY? DIY 80 juta. Bali ada yang dari Bali. Batam 500 juta itu beneran. Itu kayaknya harusnya nggak. Beneran ya Kalimantan itu Barat. Batam 500 juta. Iya. Kalimantan Barat 80 juta. Ini di mananya nih Kalimantan Barat? Oke, Pontianak, Bali Singkawang. yang untuk Kalbar 80 juta. Iya tuh. Batam 500 juta bener ya. NPOP TKP waris atau BPHTB biasa jual beli nih. Iya, waris atau Ben Atalia. oh, waris ya. Oh waris, oke. Ini waris ya. Kuburaya sama Nih, Bogor, yang di Bogor. Bogor spill. Berapa ininya? Oke, Bogor 80 juta. Medan ada nggak? Medan ada yang tahu berapa? Medan ada yang tahu berapa Medan? Sepertinya tidak ada dari Medan ya. Oh iya, ada yang dari Medan. Jambi 60 juta tuh Jambi. Oke. Ini ya, rekan-rekan dihafalkan NPOP TKP di kota-kota besar. Banten 80 juta. Oke.
Oke ya. Tahu saya Medan 60 juta. Maksudnya pasti soal dikasih tahu nggak sih nilainya? Nggak semua. Sama. Oh, Medan 60 juta. Mana dari Medan? Belum ya? Medan 60 juta. Oke. Karena peraturan ya. Karena peraturan tiap daerah beda-beda ya, Bu. Iya. Iya. Nikola Saputra kemarin kamu menyamar menjadi siapa kemarin? Sekarang sudah menyamar lagi. Kemarin Kimoy, oke. Oke. Oke, Memang. rekan-rekan sekalian, bisa kita tutup, Ibu Novia? Oke. Sebelum ditutup, ini ada beberapa soal yang saya tulis ketika UPAD, ya. Ini dicatat, tidak ada bukti tertulis ya. Ini Ayo dicatat rekamannya rekan-rekan. boleh dimatiin dulu nggak rekamannya? Nggak apa-apa, Bu. Dicatat ya. Nah, ini dicatat ya. Oke, ada mengenai panitia A, panitia B, dan panitia C itu salah satunya nanti akan keluar dalam soal-soal. Kemudian mengenai tujuan pendaftaran tanah, kemudian mengenai sesi dalam HT, tulisannya CESSIE, sesi ya. Kemudian perhitungan pajak pasti keluar mengenai BPHTP, PPh juga, kategori soal sulit ya. Kemudian mengenai PNBP, HT, dan dasar hukumnya, kemarin sudah di-share, dibaca lagi. Kemudian mengenai Undang-Undang Pendaftaran Tanah, mengenai Undang-Undang Rumah Susun, nanti dibaca, di print, dibedah ya. Kemudian mengenai PTSL, peraturan mengenai format akta, kemudian mengenai HGU, HGB itu berapa lama, kemudian eh, honorarium PPAT itu berapa, penulisan kop akta, halaman akta, terus perbedaan penulisan PPAT khusus, PPAT pengganti itu keluar, jenis dan formulir akta, kemudian PTSL tadi itu ya, kemudian mengenai cara pembuktian hak lama seperti apa tadi yang keterangan, pernyataan, kemudian pendaftaran HTL. Dan yang terbaru sertifikat elektronik itu peraturannya. Itu rekan-rekan sekalian. Kemudian jangan lupa belajar mandiri mengenai wakaf, reforma agraria, itu ya. Oke, terima kasih Ibu Novia untuk materi hari ini. Besok kita tentang hukum pertanahan nasional ya, Bu. Ya betul. Seperti seperti jam 7 lagi ya, seperti biasanya. Oke, saya Zaki sebagai moderator, pamit undur diri, sampai jumpa besok. Rekan-rekan sekalian, selamat malam semua. Terima kasih. Terima kasih.